Terima kasih Mas Baginda sebagai MC dan moderator hari ini, Bu Vinda atas sambutannya, Pak Pras atas arahan dan sambutannya juga. Terima kasih sekali. Kami tahu benar bahwasanya ini PR yang sangat berat gitu ya, dinamikanya luar biasa. Jadi perlu bahu-membahu dan gotong royong. Tidak berlama-lama, saya ingin menyampaikan mewakili Wish for Change beberapa hal yang menurut pemikiran kami bisa menjadi bagian dari solusi. Next. Jadi Bapak Ibu sekalian, eh, next Mbak ya. Judulnya adalah Larangan Open Dumping, Opsi Solusi Pengolahan Sampah Indonesia, Selasa 27 Mei 2025. Next. Bapak Ibu, berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup, surat yang sudah dikirim oleh Bapak Menteri kepada kota kabupaten, ada 343 kota kabupaten yang masih praktik open dumping. Dan ini berdasarkan amanah undang-undang wajib ditutup. Open dumping ini bahaya sekali karena mudah terjadi kebakaran dan juga ledakan. Kemudian banyak faktor-faktor penyakit, ya. Kemudian kualitas udara, bau, air lindi, tanah tercemar dan berdampak pada kesehatan masyarakat. Seharusnya sejak tahun 2013 sistem pembuangan terbuka atau open dumping sudah dilarang penggunaannya. Hal ini sudah termasuk menjadi amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 44 dan 45 yang menyatakan bahwa TPA harus menerapkan sistem sanitary landfill dan controlled landfill. Next. Dampak praktik pengolahan sampah yang tidak bertanggung jawab, salah satunya di tahun 2023, akhir-akhir tahun 2023, hampir 40 kota kabupaten TPA-nya kebakaran karena panas kemarau pada waktu itu, dan kemudian TPA-TPA sudah makin penuh, tutup. Jadi ini sudah sangat emergensi sekali situasi TPA kita, betul-betul sudah menjadi medan yang sangat membahayakan dan berat sekali buat petugas pengolahan sampah untuk bertugas dengan baik. Next. Nah, ini bahkan TPA, sejarah TPA di Indonesia 20 tahun yang lalu, tahun 2005, 21 Februari, TPA Lui Gajah di Jawa Barat, di kota Cimahi, itu longsor, meninggal 150-an orang, 2 desa hilang. Dan per hari ini, 20 tahun kemudian, TPA-TPA kita belum banyak perubahan. Kita masih menumpuk menjadi gunung-gunung tumpukan sampah, yang ini sangat berpotensi bahaya sekali. Per hari ini juga sudah banyak yang penuh, dan 2-3 tahun ke depan makin banyak sekali kota kabupaten yang TPA-nya juga sangat penuh. Dan ini menjadi studi faktor penyakit, mengganggu banyak habitat dan juga potensi kebakaran dan juga kebanjiran. Masalah sampah. Next. Nah, kami ingin mengingatkan kembali tata kelola persampahan. Jadi, ini mirip seperti jam tangan kita. Semuanya harus berjalan dalam waktu bersamaan, tata kelola persampahan ini. Karena kalau ada satu saja sistem yang hilang atau gear dari jam tangan ini lepas, jamnya rusak. Maka dari hasil kajian UNEP, lembaga PBB tentang lingkungan, dan ISWA, International Solid Waste Association, itu ada statement bahwasanya teknologi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan sampah itu sudah tersedia. Artinya kita bisa memilih teknologi-teknologi yang ada. Tentu kalau bicara konteks teknologi di Indonesia, perlu ada improvement R&D, namun ada teknologi-teknologi untuk mengatasi masalah sampah ini gitu ya. Mulai dari hulu sampai ke hilir. Hanya saja tantangannya sekali lagi ada di tata kelola. Nomor satu, regulasi dan kebijakan yang harus ditegakkan. Tanpa penegakan, Bapak Ibu, kita tidak akan bergerak. Kita akan diam saja. Karena melakukan sesuatu yang bagus dan melakukan sesuatu yang tidak bagus atau melanggar hukum, tidak ada konsekuensinya. Tidak ada insentif dan disinsentifnya. Jadi penegakan ini menjadi penting, mulai dari pusat sampai ke daerah. Kewenangan daerah pun memiliki kekuatan dan kewenangan untuk menegakkan hukum berdasarkan perda kota kabupaten masing-masing. Yang kedua, kemitraan yang jelas antar pihak. Karena ini banyak banget pelakunya di bidang persampahan ini, bank sampah, TPS 3R, pelapak, pendaur ulang, pengangkut sampah, penghasil sampah. Jadi ini harus ada kemitraan yang jelas. Kalau tidak, kita akan selalu tumpang tindih. Contoh, swasta seperti kami mau membangun jasa pengangkutan sampah, kota kabupaten biasanya kebingungan.
karena merasa PAD-nya atau target PAD-nya itu jadi menjadi tantangan tersendiri apabila ada swasta. Nah, ini seharusnya menjadi concern Bupati Wali Kota, DPRD untuk paham bagaimana kemitraan antar pihak ini jelas. Dan yang ketiga, terutama pembiayaan. Kita harus jujur bahwasanya paling menantang itu kita kurang dana. Pembiayaan yang layak dan berkeadilan. Kita akan bahas satu persatu nanti. Next. Bapak Ibu, bayangkan kita sedang menanam pohon. Kalau kita ingin TPST berjalan dengan baik, tidak mangkrak, TPS 3R berjalan dengan baik, tidak mangkrak, bank sampah bisa berjalan dengan baik, kemudian bisa tumbuh dengan baik, TPA-nya betul-betul sanitary landfill setelah dibangun oleh teman-teman PU, pemerintah pusat, maupun bisa membangun sendiri, TPA-nya bisa berjalan sesuai dengan desain sanitary landfill atau controlled landfill, itu seperti mengasosiasikan kita menanam pohon buahnya banyak. Nah, itu keberhasilan pengelolaan sampah. Pohon ini adalah infrastruktur dan teknologi. Ya, bangun TPA, infrastruktur dan teknologi. TPS 3R, infrastruktur dan teknologi. TPST, infrastruktur dan teknologi. Fasilitas RDF, fasilitas BSF, fasilitas daur ulang, fasilitas bank sampah. Itu adalah infrastruktur dan teknologi. Sayangnya, kita semua di Indonesia itu fokusnya adalah menanam pohon atau membangun infrastruktur dan teknologi. Kita lupa, pohon ini bisa berbuah, pohon ini bisa tumbuh dengan baik, itu minimal ada 3 faktor. Faktor pertama adalah tanah yang sehat, tanah yang subur. Kedua adalah air yang cukup dan mendapatkan sinar matahari. Tanah yang subur ini adalah penegakan hukum. Tanpa tanah yang subur, sulit sekali pohon ini bisa tumbuh. Tanpa air yang cukup, yaitu kemitraan, sulit sekali pohon ini bisa tumbuh. Apalagi tanpa ada sinar matahari, pasti akan layu dan tidak bisa tumbuh. Matahari ini adalah pembiayaan atau keuangannya. Nah, jadi inilah tata kelola. Jadi, pemerintah kota kabupaten, bupati, wali kota, DPRD, dan juga sekda, kepala dinas, kepala bapeda perlu paham bahwasanya yang perlu dibangun adalah tata kelola, bukan hanya menanam pohonnya, bukan hanya membangun infrastrukturnya, tetapi perlu penegakan hukum yang jelas, perlu kemitraan yang jelas, dan pembiayaan yang layak berkeadilan. Next. Bapak Ibu, kita diskusi dengan banyak pemerintah di pusat, termasuk salah satunya adalah kawan-kawan Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri itu memberi informasi bahwasannya rata-rata di Indonesia APBD itu habis 80% untuk gaji pegawai dan urusan prioritas. Urusan ekonomi supaya berputar ekonominya gitu ya, urusan kesehatan, urusan pendidikan, dan infrastruktur utama, jalan, jembatan, dan lain-lain. Itu tiap tahun politik anggarannya sudah terkunci untuk urusan-urusan prioritas ini. Sisa sekitar 20% untuk 33 urusan, termasuk urusan olahraga, agama, ibu dan anak, dan lain-lain. Salah satunya urusan sanitasi. Dan persampahan di bawah sanitasi. Jadi kalau dipukul rata, itu sanitasi hanya kebagian 0,6%. Jadi sangat-sangat minim sekali. Artinya kesimpulan yang harus kita tarik secara bersama-sama, APBD tidak bisa diandalkan untuk memenuhi 100% cakupan pelayanan pengelolaan sampah dengan baik. Itu kesimpulannya. Buktinya APBD tidak pernah bisa membangun infrastruktur 100% cakupan pelayanan. Ya, mengadakan kendaraan, ya, truk, pick up, kendaraan-kendaraan untuk seluruh pelosok wilayahnya. Itu tidak bisa. Kedua, untuk operasional, untuk mengoperasikan TPA betul-betul minimal controlled landfill itu kesulitan. Jadi kita tidak bisa lagi mengandalkan APBD. Maka kita harus bersama-sama membangun mekanisme pembiayaan berprinsip usaha layanan publik. Jadi pelayanan pengelolaan sampah. Amanah undang-undang kota kabupaten itu wajib memberikan pelayanan. Kata kuncinya pelayanan. Maka usaha pelayanan publik itu perlu dibangun dengan skema yang baik. Salah satunya adalah prinsip full cost recovery. Kalau kita layani perlu ada yang bayar. Kalau nggak ada yang bayar, pelayanan tidak bisa diberikan. Karena lagi-lagi APBD nggak mampu gitu ya. Dan biaya ini, tarif layanan ini atau retribusi 100% wajib terkumpul. Jangan sampai tidak terkumpul.
dan wajib transparan. Maka polluter pay principle, barang siapa yang menghasilkan sampah wajib membayar, harus menjadi pondasi nafas kita bersama. Tanpa itu akan sangat sulit sekali. Next. Yang kedua, penegakan hukum. Bapak Ibu, tanpa penegakan hukum orang akan buang sampah ke sungai gratis. Tidak ada konsekuensi. Orang akan bakar sampah di depan rumah gratis tanpa konsekuensi. Orang kemudian tidak mengurus sampah dengan baik dan benar. Ya kacau. Tidak ada EPR, Extended Producer Responsibility, tanggung jawab produsen yang ada di amanah undang-undang dan peraturan pemerintah. Tanpa penegakan hukum, mereka tidak menjalankan. Kewajiban kawasan membangun fasilitas pengolahan sampah ada dalam amanah undang-undang, PP, bahkan Perda. Silakan diintip Perda masing-masing. Tanpa penegakan hukum tidak dijalankan. Padahal bupati wali kota bisa mengurangi beban pengelolaan sampah dengan cara penegakan hukum. Kawasan, oke, kirim surat keputusan, SK, instruksi dari wali kota, bupati, diberi waktu 1 tahun setiap kawasan wajib membangun TPS 3R dan TPST. Kawasan apa? Kawasan industri, kawasan perumahan yang dikelola oleh swasta, kawasan komersial yang dikelola sama swasta. Mereka wajib. Ini amanah undang-undang. Jangan semua diurusin oleh pemerintah kota kabupaten, terlalu berat, nggak mampu. Padahal perannya bisa dibagi. Kawasan bangun, yang boleh dikirim ke TPA hanya residu. Gitu. Kalau tidak, berat sekali. Jadi penegakan hukum wajib untuk dibangun skemanya. Kita akan punya webinar khusus tentang tips-tips penegakan hukum nanti. Next. Dan kita sudah punya undang-undangnya gitu ya. Di dalam Perda contoh DKI Jakarta clear, ada sanksi administratif dan lain-lainnya clear. Pertanyaannya dipakai tidak? Semua sanksi-sanksi yang ada di Perda yang sudah disetujui oleh Dewan, DPRD masing-masing, dipakai atau tidak? Kalau tidak dipakai, chaos situasinya. Orang buang sampah sembarangan ya tidak ada konsekuensi. Jadi kita perlu memperkuat penegakan hukum berbasis pengawasan masyarakat juga. Masyarakat bisa menjadi mitra pemerintah untuk melaporkan video, foto bagi yang melanggar. Pemerintah kalau dapat laporan, tolong ditindaklanjuti. Diberikan teguran. Setelah teguran diberikan peringatan keras. Setelah peringatan keras ya diberi hukuman yang adil. Nah ini yang penting. Kalau tidak, nggak akan pernah berubah. Semua negara berhasil mengelola sampah. Itu kata kunci pertamanya adalah penegakan hukum. Next. Jadi hubungan peraturan dan partisipasi multi pihak ini kata kuncinya adalah penegakan hukum. Orang mau pilah sampah, itu kalau disadarkan kita sudah coba bertahun-tahun menyadarkan, tidak bisa. Jadi kita perlu penyadaran dan penegakan hukum. Orang yang tidak pilah sampah perlu ada konsekuensinya. Konsekuensinya perlu dibangun secara konsensus, pemerintah pusat membangun sebuah panduan, pemerintah daerah menerapkan. Pelayanan publik mungkin menjadi persyaratan. Barang siapa yang mau memperpanjang KTP misalkan gitu, atau mengurus KK gitu, harus membuktikan dia sudah memilah sampah itu. Ini contoh ya, dan ini perlu dibahas tindak lanjutnya untuk kemudian ini bisa atau tidak dijalankan di Indonesia. Tetapi penegakan hukum ini menjadi kuncinya, kalau tidak berat sekali. Next. Nah, berikutnya perspektif pengolahan sampah di kota kabupaten. Bapak Ibu, kondisi kota kabupaten seringkali terkendala karena kurangnya infrastruktur, kurangnya sumber daya dan pendanaan, dan kurangnya sumber daya manusia. Padahal di saat yang bersamaan, banyak sekali pihak-pihak yang sebenarnya bisa membiayai. Ada IFC, ya ini perbankan punyanya Bank Dunia, ada SMI, ada PT PII, ada Bank DBS, ada banknya pemerintah, Himbara, ada EDB, ada KFW, ada AIIB. Banyak sekali pihak-pihak yang bisa memberikan pembiayaan secara kerjasama dengan pemerintah kota kabupaten. Namun pemerintah kota kabupaten itu tidak punya master plan atau rencana yang layak kredit, yang layak dibiayai. Nah ini yang harus menjadi perubahan fundamental. Master plan kita, RIPS, Rencana Induk Pengelolaan Sampah, wajib bankable atau layak kredit. Supaya Bapak Bupati dan Wali Kota punya modal untuk menyediakan fasilitas pelayanan. Setelah masyarakat dilayani dengan truk-truk yang keren-keren, kendaraan-kendaraan yang keren, pegawainya yang keren-keren, ganteng-ganteng, senyum, fasilitasnya oke, berjalan dengan baik,
maka kota kabupaten lebih punya wibawa untuk menerapkan tarif layanan yang baik. Next. Nah, ini yang harus kita lihat. Hari ini kita di bawah garis ya. Kita itu minus. Pengelolaan sampah kita itu tidak dikelola dengan baik dan open dumping. Unhealthy, unsafe. Tidak aman dan tidak sehat. Kita harus bergeser naik di atas garis yang positif. Minimal kita harus health, sehat, aman, safety, dan tidak melanggar lingkungan. Ya, kita mengangkut semua sampah dan kemudian minimal TPA-nya adalah controlled landfill. Syukur-syukur kita paling pojok atas kanan. Benar-benar sampai circular ekonomi. Itu cita-cita kita. Tetapi batas minimumnya adalah sampah diangkut dan sampah dikelola. Kalaupun nggak punya dana, TPA-nya minimal controlled landfill. Nah, ini yang harus kita pikirkan secara bersama-sama. Next. Nah, untuk itu, kita perlu punya pendekatan. Pendekatannya adalah bagaimana membangun infrastruktur layanan dasar ini. Karena ini penting sekali. Untuk itu perlu dibuat RIPS, Rencana Induk Pengelolaan Sampah yang layak kredit atau bankable. Kalau enggak, Bapak Ibu, Kota Kabupaten, Bapeda, DLH, punya master plan, itu cuma dokumen saja. Karena tahun depan mau pengadaan truk seringnya dicoret. Nggak prioritas, nggak prioritas. Karena mengandalkan APBD yang dananya nggak ada. Jadi kita harus betul-betul membangun rencana usaha pelayanan publik. Ini penting sekali. Kalau tidak, nggak bisa. Semua negara yang beres mengatasi masalah sampah, biayanya dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Jadi pemerintah bisa mengakses dana pinjaman, kemudian bisa dikembalikan dalam kurun waktu 15 tahun. Ini contohnya. Garis yang hijau itu dia minus dulu tuh, minus, kemudian balik modal di tahun 2030. Kalau dia bangun fasilitas sejak 2018. 2018 bangun, 2019 bangun, 2020 mulai beroperasi, 2021 minus, 2030 bisa balik modal. Nah, perspektif ini yang sangat penting sekali. Tanpa itu, kota kabupaten selalu berharap kepada pusat, selalu berharap kepada APBN. Di mana APBN sudah disampaikan oleh Pak Pras, nggak bisa. Anaknya ada 550, nggak bisa bantuin semuanya. Maka kita perlu memampukan kota kabupaten, kita perlu memberikan penguatan kepada bupati dan wali kota agar paham cara mengatasi sampah dengan baik dan benar. Next. Nah, maka rekomendasinya adalah untuk kota kabupaten agar 100% sampah dapat terkelola di 2029 sesuai dengan RPJMN, itu satu, yuk kita dorong penegakan hukum di level kota kabupaten. Dua, perlu membuat bankable master plan. Tiga, membangun infrastruktur jangka pendek untuk transisi, kemudian membangun infrastruktur jangka panjang untuk sustain. Transisi itu darurat, hari ini darurat, itu transisi. Kemudian kita punya waktu supaya dia bisa jangka panjang, gitu ya. Sekali lagi webinar ini akan serial, akan ada beberapa webinar-webinar lainnya tentang perubahan perilaku, kerjasama swasta, tentang bankable master plan, tentang penegakan hukum. Kita akan berikan tema-tema webinar supaya kawan-kawan lebih paham cara mengatasi sampah kota kabupaten di wilayahnya masing-masing. Next. Nah, ini opsi-opsi yang kami sudah pikirkan dengan matang-matang. Apabila kota kabupaten per hari ini situasinya masih sangat-sangat memprihatinkan pengelolaan sampahnya, masih betul-betul banyak yang buang sampah sembarangan, bakar sampah sembarangan, TPA-nya open dumping, dan TPA open dumping itu melanggar hukum. Karena melanggar hukum, menurut sudut pandang kami, maka Bupati Wali Kota bisa menetapkan status darurat. Dengan adanya SK Bupati, ini akan membuat OPD-OPD bisa kerja bersama-sama. Lalu kedua, bentuk tim percepatan, Satgas Solusi Persampahan atau percepatan solusi persampahan, melibatkan berbagai OPD dengan pembagian tugas yang jelas dan bisa melibatkan kawan-kawan profesional di dalamnya. Ketiga, dengan status darurat, maka anggaran lebih fleksibel, bisa mengakses BTT untuk hal-hal yang sifatnya darurat. Bapak Ibu, TPA-nya itu darurat. Bapak Ibu hari ini itu TPA-nya melanggar hukum, mencemari lingkungan. Itu harus ada upaya untuk nomor 4, penataan TPA lebih terkendali. Minimal ditutup sama terpal, supaya nggak kena hujan, baunya nggak kemana-mana. Perlu ada upaya darurat. Nah, upaya darurat ini tanpa adanya SK darurat dan tim percepatan dan shifting anggaran berat sekali. Bapak Ibu akan balik lagi ke bisnis as usual.
harus menganggarkan dulu tahun depan. Kelamaan, Pak. Masalahnya hari ini. Jadi ini perlu sekali percepatan. Nomor 5, tegakkan, Pak, aturan kewajiban pemilahan sampah. Clear, sampah itu wajib dipilah. Itu bukan himbauan, bukan edukasi, itu kewajiban. Jadi ini harus mulai didorong ya. Diperkuat dengan SK atau instruksi bupati bahwasanya semua warganya wajib pilah sampah. Kalau nggak jalan. Nomor 6, wajib pengolahan sampah kawasan mandiri, kawasan industri, kawasan komersial, dan lain-lain. Next. Lalu optimalisasi fasilitas pengolahan sampah existing, membangun fasilitas darurat sampah, meningkatkan peran perusahaan swasta persampahan. Dirangkul, Pak. Swasta-swasta pengolahan sampah itu didorong, dibina, kasih mereka kesempatan untuk mengurus izin supaya izinnya clear. Truk-truknya itu punya GPS. Bapak Ibu kota kabupaten tahu truk-truknya itu kemana saja. Ke-10, kerjasama dengan kawan-kawan perusahaan swasta lainnya. 11, KIE, komunikasi informasi edukasi. 12, peta jalan. Next. Jangka menengah panjangnya, kita perlu menyusun RIPS Bankable Master Plan. Tanpa itu sulit, Pak. RIPS layak kredit ini penting sekali. Bapak Ibu kalau enggak hanya jadi dokumen yang tidak bisa dibiayai. Nomor 2, pembenahan tata kelola persampahan. Nomor 3, penerapan teknologi informasi. Kita ini sudah maju, Bapak Ibu. Contohnya lalu lintas. Sudah menerapkan e-tilang. Ini kan teknologi informasi. Jadi Bapak Ibu perlu mendorong kotanya cerdas, menggunakan smart city. Gimana caranya? Koordinasi dengan para ahli smart city, supaya penegakan hukumnya bisa berjalan, rekening tarif layanannya bisa digital, cashless, dan lain-lainnya gitu ya. Jadi penerapan teknologi informasi penting sekali. Next. Nah, berikutnya izinkan saya memperkenalkan Waste for Change dan satu unit bisnis kami. Next. Waste for Change itu adalah perusahaan pengelolaan sampah berdiri tahun 2014. Kami punya unit usaha consulting, kami punya usaha jasa angkut sampah, responsible waste management, kami punya usaha daur ulang, dan kami punya usaha engineering, procurement, dan teknologi, membangun infrastruktur dan pengadaan teknologi. Next. Hari ini izin saya bakal banyak bicara tentang yang WET-nya. Nomor 4, bisnis rancang bangun. Mengoptimalkan fasilitas pengolahan sampah di Indonesia dengan jasa rancang bangun dan pengadaan infrastruktur. Ini adalah usaha yang baru kami bangun 2 tahun terakhir, tetapi sangat pesat sekali perkembangannya karena Indonesia memang butuh membangun infrastruktur. Next. Ini contoh WET ya. WET itu adalah bisnis unit yang bergerak pada jasa layanan engineering ya. Jadi menggambar desain, berdiskusi dengan Bapak Ibu untuk bagaimana baiknya mengelola sampah. Kedua, procurement, teknologi dalam negeri dan teknologi dari luar negeri, dan construction, pembangunannya. Jadi kami memberikan solusi kepada Bapak Ibu supaya kemudian bisa membangun pengolahan sampah. Kami baru mulai di tahun 2003 akhir melalui studi-studi, kemudian 2024 perusahaan ini terbangun dan kita udah mengoptimalisasi beberapa site-site dan kerjasama dengan pemerintah dan juga swasta. Next. Contoh sedikit ya. Jadi rekomendasi kami, pemilahan ini menjadi penting ya, pemilahan detail. Setelah pemilahan basic ya, minimal 2, organik, anorganik, atau 3, organik, anorganik, dan residu, maka perlu ada pemilahan detail. Pemilahan detail ini kemudian berproses sampai ke kanan, tetapi sekali lagi prinsipnya ini disesuaikan dengan konteks kota kabupaten, dan tiap tahapan itu butuh biaya, Pak. Butuh SDM, butuh biaya. Jadi ini penting sekali untuk memahami pengolahan sampah ini betul-betul dengan baik dan benar. Next. Kita punya teknologi yang simple, 3,5 ton, bisa melakukan meja pilah yang kita desain berulang-ulang dan sudah menurut kami paling keren meja pilahnya. Lalu kemudian ada Asano, alat sortir anorganik organik, itu singkatannya. Asano, alat sortir anorganik organik, untuk memilah dan memisahkan organik-organik dan anorganik di dalam mesin ini. Jadi kalau meja pilah nomor 1 itu fungsinya adalah mengambil high value yang punya nilai jual. Nah, kemudian masuk ke nomor 2, itu terpilah menjadi organik dan anorganik yang kemudian bisa diproses berikutnya. Next. Kemudian ada skala 7 ton dengan conveyor belt dan lain-lain. Ini kita sudah terapkan di berbagai titik. Kawan-kawan bisa berdiskusi di chat. Ada sekitar 7 orang perwakilan WET. Teman-teman bisa langsung tanya jawab, diskusi di sana. Karena nanti tanya jawabnya terbatas. Jadi langsung aja bisa di chat gitu ya.
Nah, conveyor ini 7 ton per hari. Ini menarik sekali juga. Kami sudah terapkan di beberapa titik pengolahan sampah kami. Dan kami juga bekerja sama dengan swasta yang mereka punya dana untuk membangun kawasannya. Untuk kemudian kawasan-kawasannya juga menerapkan solusi persampahan secara terintegrasi. Next. Kita juga punya yang level 26 ton, lebih komprehensif. Ini sampai ke Balpres, ke RDF, ke Magot, dan lain-lain bisa didorong sampai ke level ini, 26 ton per hari. Menurut kami ini bisa skala kelurahan dan skala kecamatan, 26 ton per hari. Next. Kita juga punya skala 200 ton per hari. Ini juga salah satu yang komprehensif. Kita sudah mulai membantu kota kabupaten mulai mendesain dan melakukan pengadaan-pengadaan teknologi di skala ini. Next. Nah, jadi saya ingin mengingatkan ya, kawan-kawan semuanya, teknologi itu hanya salah satu faktor. Kenapa banyak TPS-T yang kemudian tidak berjalan dengan optimal? Kenapa banyak TPS 3R yang tidak berjalan dengan optimal? Karena logika kita berharap dengan membeli mesin masalah beres. Tidak, Pak. Mesin itu hanya satu dari 5 faktor. Faktor pertama, operatornya paham tidak? Orangnya. Jumlahnya cukup atau tidak? Kalau jumlahnya tidak cukup, orangnya tidak paham, rentan mangkrak. Kedua, metodologi SOP-nya clear tidak? Metode SOP-nya betul-betul dipahami atau tidak? Materialnya, material sampah yang diurus apa? Ujungnya untuk apa? Mesinnya handal atau tidak? Dan terakhir yang suka kelupaan, itu dananya. Dana operasional dan sering kelupaan kota kabupaten adalah dana maintenance, dana peremajaan, dana perbaikan. Ini Bapak Ibu kalau lupa menganggarkan, itu mesin-mesin bakal mangkrak, Pak. Jadi 5M ini penting sekali. Mesin, method, money, dan material. Kelimanya perlu ada. Dan kami di WET mendampingi dan membantu fasilitas-fasilitas supaya 5M ini terpenuhi. Next. Nah, ini beberapa portofolio. Kami telah membantu optimalisasi TPS 3R. Kami juga membantu commissioning, ya, testing di beberapa proyek pemerintah, ISWMP, commissioning, dan lain-lain. Pengadaan rangkaian mesin untuk di Sinarmas Land. Kemarin darurat sampah di Kota Banjarmasin, kita juga turun ke lapangan, langsung ke sana, bantu, dan lain-lain gitu ya. Harapan kami ingin sekali berdiskusi dan R&D, mengembangkan teknologi-teknologi lokal supaya teknologinya lebih tepat sasaran lagi. Next. Kami sudah ada di 19 kota. Semoga dengan kerjasama dengan Bapak Ibu, kami bisa berperan membantu pengolahan sampah lebih banyak lagi di 38 provinsi. Kami siap, tim kami ada hampir 700 orang yang bisa kita kirim ke kota kabupaten sesuai dengan kebutuhan. Kami siap untuk bertemu dengan wali kota, bupati, Pak Sekda, duduk bersama dengan Bapeda, dan lain-lain. Saat ini kami juga mendampingi beberapa kota untuk membangun beberapa teknologi dan juga master plan bankable. Sudah mulai ada yang minta dibantu menyusun bankable master plan dan dipertemukan dengan lembaga-lembaga keuangan. Next. Itu aja Bapak Ibu keunggulan kami siap menjadi mitra diskusi, tim kami ada 700, kami siap menjangkau 500 kota kabupaten. Kami bukan hanya pengadaan mesin, tetapi kami ingin menjadi mitra untuk menyelesaikan permasalahan sampah. Jadi sampai ke level mau curhat pun kami siap mendengarkan curhatan-curhatannya, karena kami ingin punya sama rasa dan sama perjuangan. Ini masalah yang berat, tidak mudah. Jadi kami siap standby untuk kemudian membantu Bapak Ibu, baik pemerintah maupun swasta, maupun masyarakat yang ingin bahu-membahu membangun pengolahan sampah di kota kabupaten masing-masing. Terima kasih, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator untuk kemudian kita bisa diskusi dan lain-lain. Terima kasih.